Wa qala ya radhiyallahu ta'ala anhu, la yazalul wali, senantiasalah seorang wali, walau balagha a'la maqamin yantahi ilaih, meskipun sampai ke maqam tertinggi, la yasqutu anhu khitabus syar'i bil a'mal, maka amalan dia, amalan syariatnya tidak pernah gugur. Jadi nggak ada namanya wali terus bilang kalau ente jadi wali, ente nggak sholat lagi, ente nggak wajib sholat lagi, nggak ada begitu ya. Terus kalau ente ngeliat ada orang nggak sholat, dia kan wali, kafir nggak? Tunggu dulu, tanya dulu dia, menurut dia sholat wajib atau tidak? Kalau dia bilang sholat dengan wajib, baru kafir. Kalau ente ketemu orang diyakini wali, tapi pandangan kasar ente gak lihat dia wali sholat, terus ente pakai sholat ente gak khusyuk, itu untuk nilai dia. Uwais Al-Qarni gak pernah keluar dari Najd, tapi dia dilihat ada wukuf di Arafah, tawaf di Ka'bah. Orangnya di mana? Najd. Jika terjadi pada Uwais dia bukan nabi, mungkinkah terjadi hari ini pada seorang wali? Gimana? Mungkin lah. Kalau belajar akidah ke Buya Asfi kan ada namanya mungkinat, sesuatu yang boleh terjadi, mungkin terjadi dengan izin Allah. Jadi kalau ada ente ketemu wali hari ini, zohir mata kita nggak ngeliat dia sholat, adakah mungkin orang lain ngelihat dia sholat di tempat yang lain? Ada. Saya udah jumpa beberapa masyaikh, kejadiannya begitu, bukan satu dua. Mungkin sudah mutawatir juga kali, udah lebih dari 10 syekh soalnya kita ketemu yang begitu. Dulu di Payakumbuh ada namanya Syekh Ibrahim Harun. Syekh Ibrahim Harun ini punya sanad beberapa, salah satunya ke Syekh Muhammad Zahid yang Buya sholat di situ. Itu muridnya tengkar sama jamaahnya. Kenapa? Di 7 masjid di satu malam beliau sing imamin sholat di waktu yang sama. Ini Syekh Buya Tuanku Kerajaan yang di Nurul Yakin Pariaman itu punya guru Syekh Ali Imran, pernah berguru ke Syekh Ibrahim Harun dan menceritakan hal yang sama. Kata jamaah masjid A, lu dia di sini kok. Kata yang B, Syekh di sini kok. Kata suruh yang satu, dia di sini kok. Itu bukan Uwais Al-Qarni, itu hanya Syekh Ibrahim Al-Allama Al-Faqih As-Sufi. Dia seorang faqih, ahli fiqih, dia seorang ahli usul, akidahnya Asy'ari, dan seorang bertarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Bukan wali selevel Uwais, tapi terjadi. Kalau dulu mungkin setahun, 100 tahun, 50 tahun sebelum kita terjadi, sekarang boleh terjadi nggak? Ya boleh-boleh aja. Ente kan percaya mau wali udah mati aja, udah mati baru percaya. Kalau masih hidup masa sih, gitu ya. Jadi tusaddiq bil mayyit walam tusaddiq bil hayy. Engkau percayanya dengan wali yang sudah mati, nggak percaya dengan wali yang masih hidup. Ini masalah kita. Kayaknya semuanya wali deh, wali murid. Illa, ada pengecualian, wali yang enggak lagi berlaku kepadanya hukum syariat. Satu, taghlibu alaih halatun tusayyiruh. Enggak, ini kaedahnya. Ini kaedahnya. Dia dikuasai oleh suatu hal rohani yang sangat kuat. Kalau beliau menyebut kal majnun au mughma alaih, seperti orang yang majnun. Majnun di sini bukan majnun gila, tapi majnun majzub. Orang yang majzub, orang yang ketarik akalnya karena kuatnya dahsyatnya hal, lalu kesadaran akliyahnya, akalnya hilang,
Ya kalau di kita kayak Wan Sekhawan masih hidup ya. Dulu ada Al-Kaf tuh ya. Dan ternyata beberapa orang-orang tua di kampung kita di Sumatera banyak kejadian begitu ya. Cuma orang kampung kita nggak tahu istilah itu. Mereka orang-orang majus. Ada begitu ya. Bahkan ayah saya cerita, salah satu kakek saya di atas itu ada yang majzub. Kita baru tahu kabarnya dan namanya Nur Muhammad. Muhammad Nur. Nur Muhammad tuh. Namanya Nur Muhammad ya. Pantas lah namanya Nur Muhammad. Yang libu hal ya. Kadang kelihatan di sholat, kadang rajin, kadang hilang, gak tahu kemana gitu. Fayakunu inda dhalika khitabu syar'i mu'allaqan bihi hatta yafiqa min tilkal hala. Kalau di saat itu, maka hukum syara' tergantung lagi, digantung lagi, gak berlaku. Kenapa? Hukum syariat berlakunya kepada baligh, aqil, dan ahliyatul lil ada. 3 ya, baligh, aqil, bukan si akil ya, orang berakal, dan ahliyatul lil ada, dia mempunyai kemampuan secara fisik untuk bisa melakukan itu. Maka orang yang lumpuh tidak wajib sholat berdiri, gitu ya. Orang nggak punya tangan, mau wuduin apa tangannya? Maka rukun wudhu bagi dia nggak berlaku yang 6 itu. Itu contohnya. Kalau dia nggak punya akal, majzub, ya nggak ada yang berlaku bagi dia. Karena kan masyghul bil hub, karena dia sedang tersibukkan oleh rasa cinta yang kuat kepada Allah SWT. Gak usah jauh-jauh, kalian kalau lagi kasmaran itu akalnya hilang. Itu baru cinta sama makhluk. Gimana cinta sama khalik ya. Orang kasmaran sama orang patah hati itu sama, itu hilang akalnya. Jadi gak ada malunya. Kalau orang kasmaran menampilkan kisah cintanya, orang patah hati menceritakan dan menampilkan kepatah hatiannya. Gak ada malunya itu. Ya semoga kita diridhoi Allah di saat-saat yang genting itu, di saat-saat kasmaran itu Allah jaga, di saat-saat lagi patah hati pun Allah jaga. Amin ya rabbal alamin. Fa idza afaqa, kalau sudah sadar baru qala subhanaka tubtu ilaika, kata Nabi Musa, ya Allah aku mohon ampun dari kemabukanku. Inilah yang diurai oleh Sayyidina Maulana Jalaluddin Ar-Rumi. Beliau menghikayatkan dengan kalimat, jika engkau melihat ada orang mabuk karena khamar hissi, khamar yang sifatnya air toa, kira-kira toa ma'rifat lebih memabukkan atau tidak? Toa cinta lebih memabukkan atau tidak? Iya. Anak-anaknya main game lupa diri, mabuk main game. Itu yang punya lagi senang hobi apa, dia kalau udah mabuk begitu, kita pelakunya semua. Aglikal bab. La al-bab fi ad-dawrah tsaniyah. Wa kullu man idda'a fi hali sihhatihi, setiap orang yang mendakwakan mengaku-aku dalam keadaan sehatnya, dia sedang berakal balik, wa thubutu aqlihi, akalnya masih oke, an qad wasala ila maqamin ata, dia mendakwa dirinya sudah sampai di satu maqam yang diberikan Allah, dzalikal maqam tarkal a'mal, lalu dia meninggalkan amalan dan menyatakan meninggalkan amalannya, fa qawluhu zur, maka kata-kata dia yang melepas hukum syariat itu zur wa buhtan, itu kebohongan ya. Wa wusuluhu ila saqar, ya tempatnya bukan ke jannatullah tapi kepada saqar, neraka ya.
Auzubillah semua. Nauzubillah. Tapi adab kita kalau ketemu ada wali-wali majzub, baik majzubnya separuh atau full atau yang sedang tersibukkan oleh ahwal, kita husnuzan. Antum bukan hakim kan? Kita ini bukan hakim yang boleh menentukan. Antum nggak bisa masuk ke rasa orang. Ada yang bisa masuk nggak ke rasa orang? Itu ada ilmunya. Jadi kalau ada orang lagi sakar, kita bisa ada ilmunya masuk ke rasa itu. Oh, dia lagi di sini, dia lagi di sini. Itu dikasih Allah nanti pengetahuan. Punya pengetahuan itu nggak? Kalau nggak, ya jangan komentari lah. Ya. Dan kita tambahkan satu lagi yaitu al-malamatiyah. Seperti yang terjadi pada Qudayb al-Ban, orang sholat dia malah buang air kecil depan masjid. Qudayb al-Ban ini wali kutub yang ngangkat, yang meresmikan pengatannya langsung Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Qadassallahu asbab bimbingan beliau yang aneh itu, Salahuddin Al-Ayyubi dapat membebaskan Al-Quds, dan itu pertama kali. Dan yang kedua nanti Imam Mahdi. Gak ada lagi sudah. Jadi nggak usah aneh-aneh lah ya. Nggak usah kemudian kita ngotot, bernafsu, berambisi sebelum masanya terjadi. Jadi siapa orang yang taghlibu alaihi halatun? Pertama al-majnun mughma alaihi, yang kedua, yang ketiga al-malamatiyah. Orang malamatiyah itu juga dia sedang menahan majzubnya. Orang malamatiyah seperti Qudayb al-Ban, dia semenahan apa? Jazab di dalam dirinya. Maka orang-orang itu agak aneh-aneh kadang-kadang. Ya. Maka ada wali kalau lagi aneh-aneh dia tiba-tiba lari aja, dikira orang gila, perlu kan gila. Ada juga wali yang kalau lagi aneh kitabnya diinjak sama dia. Yang pernah kita ceritain kemarin. Terus tanya sama muridnya, loh kok diinjak kitabnya Syekh? Apa kata dia? Loh, emang saya bukan kitab katanya. Dia juga gitu. Dia ngeliat dirinya kitab. Jadi kitab numpuk ke, tapi ente gak boleh ngamalin tuh Gus Kohar. Jangan coba-coba nginjak kitab depan aneh. Itu orang lagi hal aja. Ma'rifatut tariq minal haq wa ilaihi intaha wa ilaihi ta'ala. Wa qala ya bunai, wahai anak muridku, ya, ajhid fi an ta'rifat tariq, bermujahadahlah, bersungguh-sungguhlah untuk mengetahui jalan yang ji'ta alaihi ila hadzal wujud, yang kamu dulu berasal darinya dan engkau akan kembali kepadanya. Fa innahu la budda laka min ar-ruju' alaihi rabbi. Kenapa? Kamu mesti pulang. Hembusan roh itu suci atau tidak? Berarti pulangnya nanti juga harus balik suci. Karena kita ini nggak bisa suci kecuali jalur taubat. Maka at-taubah awal kulli tariq. Taubat itu awal setiap tariqah. Nggak. Taubat itu an-nadam, menyesal. Kata Nabi, an-nadamu taubah. Orang menyesal dirinya. Apa maksud an-nadam? Asyuhul bil uyub. Disibuk dengan aib dirinya, bukan sibuk dengan aib orang lain. Kalau antum belum sampai makom taubah, dapat ilmu nih, ilmu kaidah ahlu sunnah. Nanti kalau belum makom tawabin ya, kalau baca itu nanti akan sibuk. Oh, kelompok ini sesuai nggak ahlu sunnah? Penyimpangan dari ahlu sunnah. Kalau itu belum makom tawabin, akan mencari kesalahan-kesalahan kelompok yang di luar kita. Apa kesalahan dia? Tapi kalau an-nadam, orang yang at-tawabin, yang Allah jatuh cinta kepadanya, dia sibuk dengan aib dirinya. Jadi tawabin ini bisa berlaku di semua maqamat ya. Kalau sibuk nyuruh orang tobat, dia sendiri nggak tobat, main Facebook sampai jam 1 malam, ya.
Orang wiridan sampai jam 2, jam 3 dia main Facebook, main jam 1. Terus nyuruh orang tobat. Ya akhi, Allah turun tanazzul. Innallaha yanzilu rabbuna, kan begitu di hadis qudsi. Dia malah sibuk main sosmed. Mau tua mau muda sama aja. Terus nyuruh orang tobat. Ya, kuntu anta fi nafsik. Ente dulu tobat, jangan nyuruh orang tobat. Ya, kita dulu yang melakukan, jangan orang dulu. Kembalilah ke jalan Allah. Ente dulu kembali, jangan pakai mulut. Ya, kembali dulu kita ke jalan Allah. Jangan kita ngajarin orang kembali, kitanya nggak kembali. Ya. Fa in kunta arifan bihi qabla ar-ruju' kunta fi ruju'ika sahiba unsin wa bastin wa idlal fa illa fa anta sahibu wahshatin wa qabdin wa khawfin li'adu al-ma'rifah indaka bih. Allah Ta'ala wa ilaihi turja'un. Jika engkau mengetahui hal ini sebelum tahu cara kembali, maka engkau akan kembali dengan penuh ketenangan, kemesraan, gak klesak-klusuk. Bertorikot itu, bertasawuf itu gak klesak-klus. Ya, pindah kelompok ini, nyari kesalahan ini, belum. Kalau bertorikot, mikirin fikrahnya main, kolbunya enggak. Akhirnya angan-angan merusak kemurnian kolbunya. Karena tidak arifan bihi qabla rujuk. Oleh karena itu, qabla suluk, qabla al-wird, qabla al-khalwah, wajib ngaji ilmu wirid. Sebelum zikir wajib ngaji ilmu zikir. Oleh karenanya diribat pertama di sini ngaji apa talqin? Ngaji. Belajar dulu ilmunya baru talqin. Makanya ini mohon maaf, ini banyak yang nggak paham juga, saya nggak ngerti kenapa. Datang ke Buya Aldomi, ke Buya Asfi, Buya Yunal, pengen talqin Buya. Disuruh apa kata Buya? Zikir dulu ya Hayyu Qayyum. Maksudnya selama hari itu ngajilah diribat. Itu maksudnya. Tapi saking patuhnya ente polos bener ya. Zikir aja ya Hayyu Qayyum, ngaji nggak usah gitu. Padahal ngaji sejam 2 jam itu lebih afdol daripada ente baca ya Hayyu Qayyum 1000 kali. Karena orang ngaji tuh kolbunya langsung hidup walaupun ngantuk-ngantuk depan aneh. Ini pernah ngantuk kan ya? Ayo yang tidur angkat tangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sebelum berjalan, berkhalwat, bersuluk, kenapa alhamdulillah, ini alhamdulillah. Selama ini kita buat suluk ya, dari 2014. Alhamdulillah tidak ada yang pulang selagi khalwat. Biasanya lagi suluk tuh ada aja yang pulang. Kalau yang pulang tuh biasanya pulang hari pertama, itu karena mungkin ada yang nggak beres di rumahnya. Tapi yang di tengah jalan nggak ada, insya Allah. Kenapa? Karena dia berilmu dulu sebelum. Kalau terjadi pulang, bukan salah Buya Aldomi, Buya Asfi, salah ente nggak siap. Jadi kenapa zikir kita nggak tahan duduk? Karena ente nggak punya ilmu zikir. Seperti orang nggak tahan, kenapa buka handphone pertama kali males? Kalau bulat sambil ribet bener, taruh lagi besok. Lama-lama jadi keenakan 2 jam, tau-tau rasanya baru 2 menit. Ya, betul nggak? Awal-awal pakai handphone males kita. Apalagi hijrah dari Samsung ke Apple, aduh, ribetnya bukan main. Ribet bener sih, padahal kita yang bodoh. Ya, sama. Ini zikir kok nggak konek-konek nih. Kayaknya torikotnya Buya Asfi, Buya Aldomi ini nggak soheh deh. Kotak itu belum soheh. Apapun torikohnya nanti, mursyidnya siapapun sama. Sebelum suluk, sebelum khalwat, sebelum talqin, sebelum bayat, ilmu dulu. Jadi antum ini boleh ngaji ke siapa aja, talqin ke siapa aja. Kan di sini nggak ada obral talqinnya, nggak ada.
Tapi kita karena Nabi mengajarkan ada talqin jama'i berjamaah, ada talqin fardi khusus. Sesekali kita buka talqin jamaah di luar kan? Sesekali itu. Kenapa? Karena ini nama Allah berat. Ini tidak boleh. Ini intan mutiara yang lebih mutiara dari mutiara yang ada. Lebih berat dari langit dan bumi. Maka kita nggak pernah tuh obral-obral. Nggak pernah kita obral. Kita kalau bikin talqin jamaah di luar pasti ada asbabnya. Asbab itu tsaqil, sangat berat sekali, sangat beralasan baru kita bikin di luar. Ya, semoga Allah Ta'ala ridha ya. Amin ya rabbal alamin. Ilahi anta maksudi wa ridha kamatlubi. At-turuq ila Allah Ta'ala. Nah, sebelumnya kalau tidak punya ilmu, anta sahibu wahsyatin wa qabdin wa khauf, pasti gelisah. Pasti gelisah. Nanti jadi juri. Ente merem-merem sendiri terus mencoba mengarahkan kepalanya ke kolbu Buya Asfi. Oh, sepertinya Buya Asfi ini tidak kasyaf. Geser kepala dikit sampai di kepala Buya Aldomi. Kayaknya dokter ini sombong sekali. Padahal dia yang sombong. Jadi dia menjadikan angan-angannya sebagai kasyaf. Itu yang disebut halu. Itu kalau bahasa kitabnya khayali hissi. Ya. Kalau bahasa hadisnya tulul amal, panjang angan, angan-angan. Angan-angan kita jadiin kasyaf. Ente sendiri, ini ciri-ciri nih. Dalam zikir tuh tiba ada orang putih pakai sorban, kan bagus tuh kan? Ya, ente kan punya nafsu, inginnya ketemu Rasul, datang ke Dawami. Dawami itu Rasul bukan? Dawami kan nggak pernah, kayaknya iya sih. Ini adab seorang guru. Guru nggak mesti jawab. Jadi kalau guru nggak jawab, jangan tuntut guru untuk menjawab. Oke? Terus gimana? Cara menjawabnya sebenarnya bukan Buya yang jawab, bukan Dawam yang jawab. Sir kita tahu. Karena rohani kita pasti tahu ayahnya. Jadi kata pertama yang mengatakan, kamu ayahanda Rasulullah. Itu yang asli. Tapi kalau putih-putih kayaknya itu yang main siapa? Tebak-tebakan kayaknya. Kalau di asli Rasulullah yang ngomong langsung sirnya. Dia langsung tahu. Ya'rif bid-darurah. Begitu dalam bahasa kita. Dia akan tahu tanpa mikir. Karena ini bukan wilayah fikir, ini wilayah sir. Itu yang disebut ya'rif bid-darurah. Darurah bahasa Arab bukan darurat bahasa Indonesia ya. Darurah bahasa Arab ya'rif biduni fikrah wala biduni hawa. Kan hawa kita inginnya, pengennya di Rasulullah ini, ya, biar diangkat jadi mursyid kan. Enggak begitu. Ya begitu. Sir itu akan tahu sendiri, ya. Kecuali grosiran. At-turuq ila Allah Ta'ala wa qala at-turuq ila Allah Ta'ala hasba ar-rijal wa-rijalu ala qadri al-ma'rifah allati indahum wal-ma'rifah ala qadri sulukihim wa-sulukum ala qadri tariqihim wa-tariq ala qadri ar-rijal wa-darur dawur. Jalan kepada Allah itu banyak. At-turuq ilallah, jalan-jalan torikoh kepada Allah itu tergantung ar-rijal. Ar-rijal di sini bukan cowok-cowok ya. Ar-rijal itu para imam. Ar-rijal, karena ar-rijal itu mustalah Qur'ani. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Ya. Itu surat An-Nur ayat 30, 36, 37 ya. 36 ya. 35, 36, 37.
rijalun la tulhihim tijaratun wala bi'un an dzikrillah. Rijal, orang-orang, dia boleh laki-laki, boleh perempuan. Maka kullu man lam yashghiluhu ma siwallah fahuwa rijal. Siapapun yang tidak terganggu oleh selain Allah, itu rijal. Nih, lagi suluk, lagi khabar dia. Tiba-tiba di depan lagi jazab. Karena jazab tuh lagi ekstasi. Oh, gitu zikirnya kan. Akhirnya dadanya gue, oh. Karena suraunya pakai kayu, rasanya gempa. Itu ujian. Apakah engkau orang yang sedang sibuk dengan Maha yang besar, nama yang Maha besar Allah, atau sedang sibuk dengan aku, diri aku, kedirian kita? Kalau sibuk sama diri sendiri, gempa ya? Kayaknya iya deh gitu. Yang lain, ya kayaknya betul deh. Yang lain juga nanya. Jadi semuanya kena uji. Yang ngomong kena uji karena dia nggak nahan ekspresi ilatah. Tapi kalau guru mah maaf aja, gak ada masalah. Tapi kita ketawa Bu ya. Yang lain, kayaknya iya ya. Jadi mikir kan. Tapi kan ada yang nggak keganggu. Ya, lanjutan ayatnya, rijalun la tulihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Rijal yang tidak terganggu tatapan kalbunya kepada Allah dari memandang kepada namanya, kepada perbuatannya, kepada sifatnya, kepadanya. La tulihim tijarah. Jangankan gempa lantai, tijarah. Apa arti tijarah? Pekerjaan yang paling menyibukkan saat itu perdagangan niaga. Niaga kan harus kita transaksi sama orang. Dia bertransaksi dengan orang. Dia sedang bernegosiasi dengan orang, tapi kolbunya tidak berhenti menatap. Karena dia lihat perbuatan Allah sedang bergerak. Kan yang ribet itu hati, kayaknya mata harus kesini. Enggak begitu. Kemana aja menatap, itu kan semuanya ayat-ayat Allah. Ayat Allah beda dengan kalam Allah ya. Kalau kalam Allah, azali. Kalau ayat Allah, ada yang azali, ada yang tidak azali. Yang tidak azali berarti alam. Alam ini ayat-ayat Allah juga. Jadi orang berkalam-kalam. Disitulah nanti kalau kolbunya bening, bisa merasakan kebeningan kolbu orang di depannya. Tapi kolbu itu kan belum bening, terus mencoba menghakimi kolbu orang lain. Kayaknya hati dia busuk deh. Kolbu kita yang busuk. Ciri-ciri orang kolbunya busuk, suka melihat keburukan orang. Dan ciri-ciri kolbu ente bagus. Di saat semua orang bilang dia jahat, ente bilang enggak. Dia ada nilai baiknya. Oh, berarti hati ente udah mulai bagus. Oh, kayaknya dia nggak kasaf. Bukan nggak kasaf, itulah kasaf nuraninya. Kasaf cahaya, bukan kasaf zulmaninya. Bukan kasaf kegelapan syaitan. Di saat orang nilai buruk, kita nilai baik ya. Kan ada yang coba merem-merem. Hasil meremnya, guru-guru, mursid-mursid, Abu Ya Ar-Razi Hasim tidak ada di alam sana. Loh, ente meremnya ke alam mana ya kan? Mursid ente juga nggak ada di pandangan kita. Kenapa nggak ada? Bukan berarti nggak ada di sana. Mungkin kita nggak sampai atau wilayah kita berbeda. Cukup katakan, oh mungkin wilayah kita beda. Gitu. Wilayah guru kita beda. Nggak usah bilang, kayaknya mursyid ente emang nggak ada di sana. Nih mohon maaf, ini alam dunia dengan alam malakut luasan mana? Kalau aneh nggak ketemu Datuk Dodo di sana, apa memang dia nggak ada di sana? Di sini aja di Ciputat aja, nggak usah kemana-mana. Ente bisa tahu nggak semua orang yang hadir hari ini di Ciputat? Terus ente bisa klaim Mursyid Ar-Razi tidak ada di alam malakut.
Kan mursyid aneh tersinggung. Mursyid aneh banyak. Ada beberapa. Hah? Jitak kepala itu. Gak sopan. Itu namanya dakwal ghaib. Mendakwa tahu alam gaib. Ternyata hasil WA. Allahumma sholli ala. Perbaiki dulu duduk itu. Allahumma sholli ala Muhammad. La ya'lamul ghaiba illa Allah. Tidak tahu yang gaib kecuali, kan ada sekarang aplikasi katanya ya. Kalau kita hidupin kita tahu siapa nomor-nomor sekitar kan. Ya. Kayaknya lebih canggih handphone ente daripada ente. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena alam, jangankan alam sana malakut, apalagi Jabarut, alam ini pun luas. Ini aja kadang kita nggak tahu teman kita hadir padahal dia di belakang, ya kan? Ribat Ciputat yang sekecil ini kita kan sekali nama surahnya, surah Nur Al-Ahmadi ya. Surah Al-Ahmadi, ngeri juga namanya ya. Nur, pakai Nur ya. Nur semua nama surah kita kasih nama Nur. Nur Al-Ahmadi, Nur Al-Muhammadi yang di Buaran, yang di Jatikramat, Nur, yang di Padang, Nur Mut, ya. Yang di Pematang Rebah, Nur Amin Ridwan. Yang di Palembang apa? Nur Kalamilah apa? Ya saya lupa. Ya ada di Jawa Tengah juga Nurul Kudus, Nurul Salam. Ya semoga nanti berkembang terus ya. Amin ya rabbal alamin ya. Ya nanti yang kerja ya buya-buya ini yang menyebarkan ilmunya. Kita support ya, doakan ya. In tansurullah yansurkum. Jika engkau membantu Allah, Allah bantu kamu. Pertanyaannya, emang itu bisa bantu Allah? At-turuq ilallah, jalan tariqah kepada Allah, hasbar rijal, tergantung pencapaian para imam-imam itu, para syekh-syekh itu ya, tergantung pencapaian mereka. Oleh karenanya disebut at-turuqu, jalan-jalan, tariqat berarti lebih dari satu. Ketika ilmu zikir ini turun kepada Syekh Abdul Qadir Jilani Qutb Rabbani, maka dia karena wadah ilmu haqaiq, maka tariqat dia simbolnya zikir la ilaha illallah. Itu diurai sampai ini. Bahkan belum berkalam, lafaz Allah itu jika dibaca makhluk itu pada sisi Allah setara dengan kun, tapi bukan setara dalam artian makhluk sama dengan Allah, bukan. Jika Allah berkata, jika berkehendak dengan kun, maka seorang hamba bisa dengan syughul billah, disebut nama Allah terus, maka kata dia itu kun pada Allah, Allah pada kalbu, kira-kira begitu. Siapa yang begitu ya? Kira-kira dulu Asif bin Barkhia, dia apa ya? In gharaqa fi hadzal bahr, ya. Dia karam di bab itu sehingga dia bisa memindahkan sekejap mata istana Bilqis. Oh, saya zikir kemarin 11.000, kayaknya nggak begitu deh ya. Ya kan ente masih zikir dengan keakuan ente, belum bersama Sang Maha Aku. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina. Masih adakah akunya kita di saat telah nyata akunya Allah? Kalau masih ada, ente musyrik secara ilmu hakikat, walaupun tidak musyrik secara syahadat fikih.
Secara ilmu hakikat masih syirik, maka nggak diundang Allah. Kan irji'i ila rabbiki radiyatan, ketika dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, masih disebut jiwa nafs. Wahai yang akunya mencari ketenangan, tinggalkan akumu, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Rabbmu. Nggak dipakai lagi nafs, langsung radiyah. Nggak ada kalimat nafs radiyah. Nafsnya dihilangin, karena orang yang sudah ridha, keakuannya lebur dalam keakuannya Allah. Maka kehendakku habis yang ada kehendak Allah, hukumku habis yang ada hukum Allah. Udah begitu belum? Kita kan masih mau berkehendak dalam kehendaknya Allah. Kita masih berhukum dengan hukum diri kita, padahal sudah ada hukum Allah. Maka hidup kita gelisah, belum taslim. Padahal urwatul wuthqa itu ketika orang taslim, ya. Wa man aslama wajhahu ilallah, ya, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Orang yang Islam berserah diri, amaliyahnya disebut islaman atau tasliman, dia sedang berpegang dengan pegangan yang kokoh, tidak akan pernah putus. Itu yang dikata guru kita, bergantunglah dengan tali yang tidak pernah putus. Bacalah kalimah yang tidak pernah habis. Pakailah lampu cahaya yang tidak pernah padam. Itulah Allahu nurus samawati wal ardh. Allah yang nurnya meliputi langit dan bumi. Masalu nurhi, perumpamaan nurnya itu nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah nur yang tidak pernah padam. Dia membaca dengan sendirinya lafaznya suratan Allah Allah di dalam kolbu. Kalau ada bahasa Melayunya tuh ya, suratannya Allah Allah, gimana? Ya, suratannya Allah Allah, dawatnya Nur Muhammad. Dia membaca dengan sendirinya. Bukan lagi kita, tapi sudah nurnya yang membaca. Maka di saat itu, aku yang berzikir atau dia yang sedang berzikir? Akukah yang memuji dirinya atau dia sedang memuji dirinya sendiri? Alhamdulillahirabbil alamin. Pujian itu milik aku, kata Allah. Akulah yang memuji diriku sendiri. Ini mau tanya, lisan ente punya siapa? Siapa yang bikin? Orang tua? Muka ini tampan-tampan nih. Gak ada yang tampan di sini. Setampan Yusuf gak ada. Ada yang cantik di sini? Gak ada yang secantik Sayyidah Hawa. Perempuan nomor 2 tercantik itu istri Sayyidina Ibrahim, Sayyidah Sarah, baru Bilqis. Cuma Bilqis ini karena dia ratu lebih terawat, itu aja bedanya. Itu Bilqis, ya salam. Hiya wa Hawa, hiya wajahnya indahnya seperti Sayyidah Hawa. Itu ente kalau lihat lupa napas, mungkin lupa napas. Seperti laki-laki perempuan memandang Sayyidina Yusuf, nggak bergeming dia. Ya salam ya. Apakah dia melihat Jamal Yusuf atau Jamal Nur Muhammad SAW? Dia sedang melihat, mereka sedang melihat keindahan Nur Sayyidina Muhammad SAW. Ya, semoga Allah izinkan keindahan Nur itu terpancar di kolbu ini, walaupun muka kita pas-pasan ya. Ya, muka kita orang-orang Nusantara ini kan gak ada yang betul-betul cantik banget, gak ada yang tampan bener. Disebut mancung itu coba mancung tuh. Ente kalau mancung mana dia? Kalau Habib kan memang ada Arabnya ya, wajar ya. Ada Arabiahnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Warijal ala qadril ma'arif allati indahum. Maka jangan heran, namanya kecap, iklannya terbaik. Jadi kalau orang ingin mantap di situ rekod, harus iklan kecap. Sampai dia diperjalankan ke ujung makrifat rijal gurunya itu. Baru dia tahu, oh ini tepian dari makrifat yang dicapai oleh sang imam. Siapa yang ngasih tahu? Allah lewat Sayyidina Muhammad SAW, lewat Sayyidina Al-Khadir alaihissalam. Baru boleh ente ganti thariqah lagi. Kalau belum nyampe ke ujung, gak usah di sini aja dulu. Ya, satu aja belum beres, pindah lagi kelas pertama lagi. Ya kan? Jadi ar-rijal, imam-imam itu, imam-imam sufi, imam-imam wali-wali Allah itu, kenapa mereka disebut rijal? Ala qadril ma'arif indahum. Sebatas sejauh mana mereka mendapatkan oleh ma'rifat setelah mereka mi'raj. Jadi setiap wali ini kan di-mi'rajkan oleh Allah, rohaninya. Ketika turun, apa oleh-oleh yang dibawa? Sebatas itulah, setinggi itulah rijalnya dia. Masalahnya, apakah oleh-oleh itu sudah berhenti di Imam Syazili, Qadri, Idrisi, Tijani? Udah berhenti dulu apa masih berlanjut sampai hari ini? Masih berlanjut. Maka jika ada seorang imam berjumpa rohaniah Nabi secara rohani, terus imam Nabi ngomong nih, tinggalkan semua thariqah, itu berlaku pada imam itu, nggak berlaku pada ente sebagai pengikutnya. Oke? Kecuali ente sudah mengalami hal yang sama, lalu rohaniah Nabi berkalat yang sama, tinggalkan semua thariqah, berarti itu sudah ketemu langsung dengan umut thariq, induknya thariqah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka perbedaan, jadi namanya oleh-oleh ini sama-sama nih. Contoh, Pak Haji kan baru pulang umroh, oleh-oleh yang dibawa sama ibu beda kan, padahal sama-sama berangkat, suami istri lagi. Anak pulang bawanya beda lagi. Kenapa? Tergantung mereka ini persepsinya apa saat berjalan. Sama thariqahnya, sama perjalanannya, Buya Aldomi, Buya Asfi, ketika rohaninya dapat kesadaran, oleh-olehnya beda. Betul nggak? Zikirnya sama, sanatnya sama, tapi oleh-olehnya beda. Biar gampang deh ya, sama-sama rumah makan, apa biasanya? Ente biasa makan di mana, Kohar? Warteg Bahari gitu ya. Terus satu lagi warteg Karisma. Sama-sama warteg, sama-sama sayur apa? Sayur asem, rasanya beda nggak? Beda. Namanya sama-sama sayur asem, sama-sama warteg, tapi beda. Yang apa, chefnya beda. Wih, keren, warteg chef. Beda yang masak, bumbunya sama, rasanya beda nggak? Sentuhan tangan itu beda. Tapi biasanya kalau mereka sombong, saling jelekin, si Bahari jelekin Karisma. Tapi kalau mereka nafsiahnya sudah habis, oh yang sono enak gitu. Jadi kebeningan kolbu kalau kita bisa melihat sisi baik orang. Maka saya bersyukur sekali ya, di Ribat Ciputat khususnya, di trio Buya nggak pernah saling menjatuhkan. Alhamdulillah, semoga ini sampai kiamat nanti ya. Amin. Yang ada malah ini, kamu aja, ente aja, kamu aja. Jadi kalau orang talkin malah dorong-dorongan, nggak rebutan. Ya, ini jarang loh, ini jarang terjadi. Ya, dan antum kalau nggak percaya sama sanad ini nggak apa kan, gurunya masih hidup.
Misalnya Ar-Razi itu masih muda, baru juga 40 Hijriyah ya kan, 3 tahun lagi berberes katanya. Makasih. Kalau ente gak percaya, karena itu sudah ketemu guru aneh semua. Yang ziarah masih ketemu mursyid aneh. Yang ke Padang kemarin itu para mursyid-mursyid ngumpul semua. Ada yang teman saya, ada guru-guru saya. Itu mursyid kita semua. Jadi maksud saya kenapa masih bersuluk ke Padang, ke Payakumbuh khususnya, karena sebagian ente masih ada yang ragu, Ar-Razi ini benar nggak torikohnya, ini guru aneh masih hidup, ya kakek guru ente masih hidup, ente hapus namanya juga nggak apa-apa, langsung aja bersanad kepada guru aneh boleh, biar beban anda berkurang juga. Ya, emang ente kira Robito itu asik, ya enggak lah. Apa-apa, nggak ada masalah kita. Karena bagi kita yang penting orang pulang kepada Allah, nama kita nggak mesti disebut. Ya, itu yang dikalamkan Imam Syafi'i, dan saya rasa Imam Syafi'i di situ futuhnya. Kata beliau, "Atamanna an u'allima ilman aw alif kitaban wa la yunsab ilayya." Aku berharap banget jika aku mengajar seseorang satu ilmu atau menulis satu bab ilmu, itu ilmu tidak dianggap ilmu Syafi'i, ya, gitu ya. Jadi kita mensirnakan diri kita, nggak ada lagi diri kita kalau sudah jemput ilmu Allah itu, kira-kira gitu. Tapi itu buat rekod baru ya, apa namanya, rekod emperania, Mastur. Itu tawasulnya pakai apa? Al-Baqarah gitu. Ngirimnya ke siapa? Syekh siapa? Kita rangkum. Sananya jangan-jangan putusnya itu 40 kali lipat itu. Oh, langsung ke Nabi Adam ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi turuq berdasarkan rijal. Ini rumus. Rijal berdasarkan ma'rifat setelah dia pulang dari perjalanan rohaninya. Ma'rifat berdasarkan suluk, sejauh mana mereka tekun menempuh jalan. Wal ma'rif ala qadri suluki. Suluk bergantung tariqihim, tariqoh, metode apa yang mereka tempuh, jalan mana yang mereka lalui. Oleh karenanya masyrab, apa arti masyrab? Tempat yang dia menghirup telaga rohaninya, antara jalan Syazili itu akan berbeda aroma dengan jalan Qadiri, akan lain lagi dengan Naqsyabandi, walaupun ujungnya nanti satu, Al-Muhammadi, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wattariq, sedangkan tariqah itu sendiri kembali lagi ala qadrir rijal, kepada kadar ar-rijal itu. Jadi tidak ada namanya tariqat Naqsyabandi lebih hebat dari Syazili atau Syazili lebih hebat dari Qadri. Yang hebat itu walinya, mursyidnya. Tapi mursyid yang paling hebat, mursyid yang tidak merasa hebat, mursyid yang sirna rasa hebat dari dirinya, itu al-qadr rijal. Maka akmalul mursyid, akmalul rijal, aktsaruhum tawadu'an. Mursyid paling tinggi, mursyid yang paling berhasil menghinakan dirinya di hadapan makhluk Allah, karena dia merasa dipandang oleh yang maha tinggi. Jadi kita doakan orang-orang yang khidmat di Ribat, yang sudah masuk ke Hayatul Irsyad, yang sudah khidmat, berlombalah untuk menjatuhkan ego diri di hadapan Allah SWT. Mungkin antum khidmat ke guru biasa, coba khidmat ke saudara, bisa nggak? Itu baru tawaduknya sahih.
Kalau khidmat ke guru aja, guru memang ditinggikan Allah dengan ilmu 1 derajat minimal. Sanggupkah berkhidmat kepada saudara? Bantu dia, ya, tolong dia, hidangkan air buat dia, hormati dia, antarkan dia, jemput dia, ya, segala macam itulah, ya, yang dikatakan Nabi SAW, wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi. Allah akan selalu membantu untuk meningkatkan derajat hamba selama si hamba masih mau membantu saudaranya. Ya, semoga semua yang hadir, semua yang mendengar, semua yang ngaji di Ribaat, ya, Allah kasih sifat-sifat ini. Jadi rijal berdasarkan marifat, thariqah berdasarkan rijal, rijal berdasarkan marifat, marifat berdasarkan suluk, suluk berdasarkan thariqahnya. Thariqah kembali lagi kepada orangnya, kadar syekhnya, mursyidnya, walinya. Dan Buya pernah ngaku jadi wali nggak, Buya? Ya. Kalau lagi sakar kayak Syekh Saman boleh, Buya. Kata Syekh Saman lagi sakar nih, anal kutub, anal ghaus. Bahkan ada kalimat anal mahdi. Siapa yang ngomong begitu? Syekh Saman. Dan itu dinukil dalam syarah yang kitabnya saya pinjam dari Buya Asfi dan belum saya balikin sampai hari ini. Ya, Al-Nafahat Al-Qudsiyah. Itu ada nazam Syekh Saman di syarah, di uraiannya ketemu kalimat itu. Syekh Abdul Qadir pernah ngomong begitu, pernah. Imam Syazali pernah, Naqsyabandi pernah, Abdul Khaliq Jubani pernah. Semua imam-imam wali-wali ghaus kutub ini pernah berkalam seperti itu. Ternyata karena mereka pewaris para nabi. Nabi kan pernah ngomong begitu, ana khatamul anbiya, gitu kan, ana awwalu man tanshaq yaumul qiyamah, ana. Jadi anaknya di situ bukan ana keakuan lagi, tapi ana yang sang ana nyuruh dia mengatakan ana, baru boleh, ya. Kata Nabi nih, orang-orang lagi mamerin riyadhahnya. Nih, bukti orang alim lebih tinggi dari ahli riyadhah, ahli ibadat. Ini berarti ada orang datang bilang, ya Rasulullah, saya ini kalau udah malam sholat aja nggak tidur. Nabi senyum aja. Yang kedua, ya Rasulullah, ana la tazwaj, aku jomblo sejati, nggak minat sama cewek. Bagi dia perempuan itu adalah reinkarnasi syaitan. Mau nggak kalian dituduh ini syaitan? Salah apa perempuan kok dituduh syaitan? Kan sekarang di doktrin-doktrin orang beragama, perempuan itu syaitan. Nabi kan nggak ngomong begitu. Nabi kan mengatakan hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa. Aku dibuat senang terhadap dunia kamu, kan disebut dunia kita, bukan dia Nabi. Dunia kamu, yaitu pasangan an-nisa. Masa Nabi mencintai syaitan? Jadi doktrin-doktrin bahwa perempuan itu adalah tajalli syaitan, itu bukan ajaran Islam, bukan ajaran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini bukan lagi nyari perhatian kalian, ya. Ini memang baca hadis Nabi. Terus kalau ada orang tergoda oleh perempuan, itu bukan masalah perempuan yang menggoda, ente yang ada masalah dalam dirinya. Emang ente minat kok, ya. Itu emang kita yang minat. Kenapa orang perempuan yang disalahkan? Wah, saya nggak kuat kerja di kantor, perempuan seksi-seksi. Apa urusannya? Otak ente yang masalah. Emang kalau perempuan yang berjilbab ente nggak nafsu? Sama. Emang kalau dia bercadar ente nggak nafsu? Sama aja. Itu masalah kita aja. Tapi kan syariat kasih jalan. Kalau senang, ambil dengan akad.
Kan begitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Enggak, itu bukan syaitan. Justru itu fasilitas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan salahkan syaitan. Syaitan nggak ada salah sama kita. Kita yang ikutin syaitan. Ya, sama dengan tadi, kalau emang betul ente asik dengan nama Allah, terus ada orang berisik di sekitar kita nggak terganggu loh. Ya, nggak terganggu loh. Nah, ini pelajaran nih, kan banyak masjid-masjid orang tua-tua sering marah sama anak-anak, ya kan? Ya, anak-anak lari berisik apa segala macam. Akhirnya anak-anak kita takut ke masjid. Kenapa? Ada aki-aki. Walak. Ini aki-aki soleh zahirnya, tapi batin dia nggak pernah belajar zikir batin, zikir khafi. Itu aja masalahnya. Sirnya nggak pernah berzikir, sehingga dia terganggu sama orang-orang lain. Ah, nggak suka zikir masjid itu berisik. Yang berisik itu pikiran kita, bukan orang yang berisik. Emang kalau zikir di tengah hutan, lebih berisik di hutan kali, ada bunyi jangkrik, bunyi apa lagi tuh ya, wow, wow, apa namanya, wiwi, apalah itu namanya tuh. Kayak kita kemarin ngecamp, bunyi air apa, air sungai. Saya bilang ke Bang Ferry memancung, itu nggak bisa dikecilin tuh volumenya. Bisa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wadarad daur, dan ini sistem ini, siklus ini berputar terus. Ya. Jadi tidak ada namanya Qadiri lebih tinggi dari Syazili. Tidak ada namanya Tariqat Khalidi Naqsyabandi lebih tinggi dari Naqsyabandi Muzhari. Yang ada mursyidnya. Ya. Oleh karena itu Ribat bertekad menjadi salah satu lab praktek mengamalkan Tariqah. Itu sebabnya Buya Aldomi dapat Tariqah Idrusiyah di Yaman, ya. Kali entar ente dapat Tariqah apa lagi? Buya Asfi dapat Tariqah Samaniyah, Aldomiyah Khalwatiyah. Kita baru sanggup beberapa, ya. Beberapa Tariqah yang kita dapat sanad ijazahnya dari guru-guru, baru beberapa. Satu aja udah capek, ya. Ya 10 hari suluk, pegal-pegal kan kaki. Tapi seru nggak? Saya tanya kapok nggak? Enggak, daftar langsung katanya. Belum juga pembukaan. Kemarin kan belum ada pembukaan. Kayaknya beberapa tahun ke depan kalau Allah izin tidak ada pembukaan pendaftaran. Tapi nanti di luar Ramadan, Ribat kita di beberapa tempat akan ada suluk-suluk di luar Ramadan, insya Allah, ya. Semoga yang belum sempat suluk nanti programnya lebih pendek, ya. Ternyata kita udah keduluan, Bu, ya. Ada Zawiyah Surau Jabal Abi Kubais Medan, itu mereka buat program suluk 5 hari, bahkan ada yang kurang dari itu. Lah ini di kampung masih ribut aja. Kok 10 hari? Kita kan biasanya 40 hari. Lah masalahnya apa? Kan di kitab ada semua dan guru kita ngajarin juga dari dulu. Apa kata orang? Hai salam. Masa orang tarekat ngomong apa kata orang? Orang tarekat itu ngomong apa kata Rasulullah SAW, apa kata para imam, kan keren tuh. Oke, barangkali itu, ya. Nah, sebenarnya setelah ini lebih seru lagi karena ada macam-macam thariqahnya para rijal, ya. Ada yang ada anfas, ada yang berdasarkan detik, ada yang berdasarkan arah, macam-macam. Insya Allah semoga umur kita ada menerima tugas-tugas keilmuan dari Allah Ta'ala, berkhidmat kepada agamanya, orang-orang beragama, berkhidmat untuk alam semesta, ya. Menebar rahmat lil alamin fil alamin, amin ya rabbal alamin.